Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurul Asfa Kamal dari kelas 11A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan materi larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut. Dalam larutan terdapat zat pelarut yang disebut solvent serta zat yang larut yang disebut solut. Jenis-jenis larutan yaitu larutan encer adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Larutan merupakan larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang larut. Larutan jenuh merupakan larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut ke dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Sedangkan larutan lewat jenuh merupakan larutan yang mengandung zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suatu larutan yaitu yang pertama, polaritas. Polaritas merupakan kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolves like. Artinya, solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar, serta solut yang nonpolar akan larut dalam solvent yang bersifat nonpolar. Yang kedua ada kosolvensi, merupakan peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Yang ketiga yaitu kelarutan. Yang keempat, temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Yang kelima yaitu salting out. Salting out merupakan peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama, yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Yang keenam yaitu salting in. Salting in merupakan peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutan. Yang ketujuh yaitu pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel, suhu, serta pengadukan. Ukuran partikel artinya semakin halus solut, makin kecil ukuran partikel, makin luas solut yang kontak dengan solvent, maka solut makin cepat larut. Suhu pada umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Sediaan larutan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sediaan oral dan yang kedua ada sediaan topikal. Sediaan oral terbagi yaitu potiones atau obat minum, yang merupakan sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi bahkan suspensi. Yang kedua yaitu eliksir, merupakan sediaan yang mengandung bahan obat atau bahan tambahan pemanis, pengawet, atau pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol.
Etanol sendiri berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan dengan gliserol, sorbitol, atau propilenglikol. Yang ketiga, selanjutnya ada sirup, terbagi menjadi sirup simplex yang mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25% bobot per volume. Yang kedua, sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga yaitu sirup pewangi. Tidak mengandung obat terapi, mengandung zat pewangi dan penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutupi rasa atau bau obat yang tidak enak. Selanjutnya, netralisasi. Obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basah sampai reaksi selesai dan larut bersifat netral. Selanjutnya yaitu saturatio. Obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basah, tetapi gas yang terdapat ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Selanjutnya yaitu potioeffervescent. Potioeffervescent sama seperti saturatio, tetapi potioeffervescent mengandung CO2 yang lewat jenuh. Gutai atau drop. Terdapat obat tetes mata yang merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi apabila dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Adapun pediatric drop yaitu obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Sedangkan sediaan larutan topikal terdiri dari collyrium atau sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas darah asing, isotonis digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Yang kedua ada gutai ophthalmice, merupakan obat tetes mata atau larutan steril bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Kemudian ada gargarisma atau gargal. Gargarisma merupakan obat kumur atau mulut dengan sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan terlebih dahulu dengan air. Selanjutnya ada litus oris, merupakan oles bibir, yaitu sediaan cair agak kental dan pemakaiannya dengan cara disapukan dalam mulut. Selanjutnya yaitu gutai oris. Gutai oris merupakan tetes mulut, sediaan cair agak kental dan digunakan untuk kumur-kumur dan tidak ditelan. Selanjutnya ada gutai nasales, tetes hidung, yaitu obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Gutai auricularis merupakan obat telinga yang ditetes dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Inhalationes yaitu sediaan yang dimaksudkan untuk disedot hidung atau mulut, bahkan disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Lavement atau klisma atau enema merupakan cairan untuk pemakaian perektal atau kolon. Douche adalah larutan dalam air yang
dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Epitema merupakan obat kompres, cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose, digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Untuk menghitung DM dalam larutan, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis-jenis sendok yang digunakan dalam sediaan larutan. Yang pertama yaitu C atau Kostler. Kostler merupakan sendok makan dengan volume 15 ml. Yang kedua yaitu CTH atau Kostler teh. Kostler teh yaitu sendok teh dengan volume 5 ml. Yang ketiga yaitu CP. CP atau Kostler Parfum Pulvis atau sendok bubur dengan volume 8 ml. Seperti contoh soal yang kita lihat di samping, cara pengerjaannya yaitu pertama-tama kita mencari perhitungan bahan, yaitu kalium iodida 2% 100 ml atau 2/100 dikali 100 sama dengan 2 gram. Aquades hingga 100 ml. Setelah menentukan perhitungan bahan, kita lanjut ke perhitungan dosis. Dilihat umur 10 tahun. Dimasukkan rumus N/20 dikali DM. 10/20 dikali 2 gram, DM 1 kali pakai yaitu 2 gram, hasilnya 1 gram. Sedangkan sehari yaitu kita masukkan rumus yang sama, N/20 dikali DM. 10/20 dikali DM sehari dari kalium iodida yaitu 6 gram dikali 6 gram, hasilnya 3 gram. Perhitungan dosis mengikuti resep 1 kali pakai yaitu dengan rumus volume sendok per volume obat dikali kandungan obat, yaitu hasil perhitungan bahan tadi. Volume sendok karena di resep menggunakan C atau Kostler sendok makan, berarti volumenya adalah 15 ml per volume obat 100 ml dari resep dikalikan dengan 2 gram. 2 gram hasil dari perhitungan bahan kalium iodida sama dengan 0,3 gram lebih kecil dari 1 gram. 1 gram berasal dari perhitungan dosis berdasarkan umur. Selanjutnya yaitu persentase. 0,3 dibagi 1 dikali 100% hasilnya yaitu 30%. 30% lebih kecil dari 100%, yang berarti perhitungan 1 kali pakai kalium iodida ini tidak overdosis. Sedangkan untuk sehari, karena di resep dengan catatan 3 kali sehari, berarti kita kalikan 3, 0,3 gram dengan hasil 0,9 gram lebih kecil dari 3 gram. Persentasenya 0,9/3 dikali 100%, hasilnya 30% lebih kecil dari 100%, yang berarti obat ini tidak overdosis. Soal penginceran alkohol. Mengkonversikan alkohol 96% ke alkohol 70%. Diketahui alkohol 70% sama dengan 500 ml. Yang ditanyakan
berapa mililiter alkohol 96%-nya. Dilakukan pengenceran dengan rumus V1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. V yaitu volume, K yaitu kelarutan. V1 tidak diketahui. Dikali dengan K1 yaitu 96% sama dengan V2 yaitu 500 ml dikali K2 yaitu 70%. V1 dikali 96% sama dengan 35.000. V1 sama dengan 35.000 dibagi 96 sama dengan 364,50 mili atau 364,5 ml. Ditambahkan Aquades hingga 500 ml. Berarti volume alkohol dari 96% adalah 364,5 ml. Farmakope edisi 4 memberikan 3 bentuk persen. Yang pertama yaitu persen bobot per bobot, merupakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Yang kedua yaitu persen bobot per volume, yaitu jumlah gram zat dalam 100 larutan sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lain. Yang ketiga yaitu persen volume per volume, adalah menyatakan jumlah mililiter zat dalam 100 ml larutan. Adapun ketentuannya yaitu pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat. Yang dimaksudkan adalah bobot per bobot. Untuk larutan dan suspensi suatu zat padat dalam cairan yang dimaksud adalah volume per volume. Dan untuk larutan gas dalam cairan yang dimaksud adalah bobot per volume. Pada larutan terdapat jenis-jenis zat beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu corrigens action, yang berfungsi untuk memperbaiki zat khasiat utama. Yang kedua ada corrigens odoris. Corrigens odoris berfungsi untuk memperbaiki bau obat. Yang ketiga yaitu corrigens saporis, yang berfungsi untuk memperbaiki rasa obat. Yang keempat yaitu corrigens coloris, berfungsi untuk memperbaiki warna obat. Dan corrigens solubilis yang berfungsi untuk memperbaiki kelarutan obat. Penjelasan untuk soal yang di samping yaitu hitung berapa gram zat penambah diperlukan pada pembuatan 400 gram campuran dengan kadar 20% bila yang tersedia 200 gram zat 25% dan zat 15% yang belum diketahui jumlahnya. Penyelesaian yaitu karena jumlah zat 15% belum diketahui, kita ganti menjadi X gram dikali 15% ditambah 200 gram dikali 25% sama dengan 400 gram dikali 20%. Kita masukkan rumusnya. Zat aktif atau ZA 15/100 dikali X ditambah 25/100 dikali 200 sama dengan 20/100 dikali 400. Zat aktif atau ZA
dibagi 100 hasilnya 0,15 ditambah 25 per 100 dikali 200 hasilnya 50. 20 per 100 dikali 400 hasilnya 80. 0,15 ditambah 50 sama dengan 80. Kita pindahkan 50 ke samping berubah menjadi minus. Jadi 0,15 sama dengan 80 dikurang 50. X sama dengan 30 per 0,15 hasilnya 200 gram. Berarti X atau zat dari 15% diambil sebanyak 200 gram. Untuk zat penambah yaitu 400 gram dikurang 200 gram ditambah 200 gram dari zat 15%, hasilnya yaitu 400 dikurang 400 sama dengan 0 gram. Jadi tidak ada zat penambah yang digunakan. Perhitungan etanol yaitu mengubah atau mengencerkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Perlu diketahui bahwa apabila kita mencampur dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusunan volume yang disebut dengan kontraksi. Spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dengan persen bobot per bobot atau volume per volume. Penjelasan untuk contoh soal di atas yaitu nomor 1, 100 gram etanol 0% bobot per bobot, artinya larutan mengandung. Yang pertama, kita menentukan alkohol absolut dari 0% atau 0 per 100 dikali 100 gram. Hasilnya yaitu 0 gram. Air sama dengan 100 gram dikurang 0 gram, hasilnya 100 gram. Soal yang kedua, 200 cc atau 200 ml etanol 70% volume per volume, artinya larutan mengandung alkohol absolut dari 70% yaitu 70 per 100 dikali 200, hasilnya 140 cc. Air bukan 200 cc dikurang 140 cc, hasilnya 60 cc, tetapi lebih besar dari 60 cc. Hal ini dapat dihitung. Untuk soal yang ketiga yaitu 500 gram etanol 95% bobot per bobot. Berapa cc dan gram alkohol absolutnya? Alkohol absolut dari 95% yaitu 95 per 100 dikali 500 gram, hasilnya 475 gram. 95% bobot per bobot sama dengan 96,79% volume per volume dengan bobot jenis 0,8020. Alkohol absolut dari 96,79% volume per volume yaitu 96,79 per 100 dikali 623,44, hasilnya 603,42 cc.